bertemu lagi dengan saya Fitrayan Heldawati, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Solok dari sekolah SMP 4 Gunung Talang. Baiklah, pada kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman rekan sejawat saya, Ibu Mimi. Beliau adalah mengajar salah seorang guru dari SMP 4 Gunung Talang yang mengajar mata pelajaran IPS. Baiklah, kali ini saya akan melakukan percakapan pra-supervisi kepada Ibu Mimi yang nantinya saya akan mengamati beliau mengajar dalam kelas. Assalamualaikum Bu Mimi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Hari ini sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya Bu, karena nanti kita akan rencana nanti ya kita akan mengadakan supervisi kelas ya Bu ya. Makanya sekarang kita lakukan dulu percakapan pra supervisi ya. Supaya nanti Ibu bisa mengembangkan di dalam kelasnya apa kira-kira langkah-langkahnya, apa kira-kira strateginya yang akan Ibu berikan kepada siswa nantinya. Baiklah Ibu, mungkin di percakapan pra-supervisi kita kali ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan apa kira-kira yang akan Ibu laksanakan nanti di dalam kelas. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tuh berhubungan dengan tujuan pembelajarannya nanti yang akan Ibu ajarkan di dalam kelas. Kira-kira yang akan Ibu ajarkan di dalam kelas nanti materinya tujuannya apa kira-kira gitu Bu? Baiklah, untuk tujuan pembelajaran di kelas 9 untuk semester 1 ini ya, untuk materi saya untuk masuk di kelasnya nanti tentang perubahan sosial budaya. Jadi tujuannya menjelaskan siswa bisa menjelaskan bagaimana konsep perubahan sosial budaya itu di dalam kehidupannya gitu. Ya. Gitu ya Bu, berarti yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya siswa itu bisa memahami konsep dari perubahan konsep sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari itu yang menjadi tujuan ya Bu ya. Udah jelas ya Jadi Bu paham ya. dia konsep tentang perubahan sosial budaya, dia tahu bagaimana perubahan sosial budaya yang ada di lingkungannya. Iya. Itu tujuan pembelajaran. Iya, sangat menarik sekali saya rasa tujuannya Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, kira-kira nanti di dalam kelas nanti kira-kira area pengembangannya kira-kira apa gitu Bu? Area pengembangan nanti yang akan Ibu kembangkan ketika Ibu ngajar nanti. Jadi mungkin area yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran nanti pertama di dalam materi gitu ya. Dalam materi dalam pengetahuan siswa paham tentang konsep perubahan sosial budaya. Paham mereka tentang konsep apa itu perubahan sosial, apa itu perubahan budaya gitu. Kemudian mereka bisa mencari contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam materi, dalam prakteknya itu mereka tahu ya bagaimana contoh yang ada di lingkungan terdekat mereka tentang perubahan-perubahan apa yang ada. Itu yang menjadi pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini. Berarti pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti itu ada dua ya Bu ya? Dua. Dari segi materi dan dari segi prakteknya gitu ya. Dari segi materi siswa itu dapat memahami konsepnya gitu. Ya, konsepnya perubahan sosial, perubahan budaya dan sosial dalam lingkungan masyarakat gitu ya Bu ya. Yang kalau dari segi prakteknya mungkin mahasiswa itu bisa menganalisa contohnya kali ya Bu, menganalisa contohnya dari perubahan apa yang mereka sosial lihat di lingkungan gitu. Ya, apa yang mereka lihat di lingkungannya. Itu berarti ada dua yang besarnya yang area pengembangannya dari segi materi dan dari segi prakteknya. Nanti yang ujung-ujungnya tuh siswa tuh memahami betul apa kira-kira yang perubahan sosial budaya ini. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu sangat menarik sekali menurut saya ini Bu. Kemudian selanjutnya ketika pembelajaran nanti kira-kira apa strategi yang akan Ibu gunakan gitu ketika pembelajaran nanti? Untuk strategi karena mungkin anak-anak ini nanti bekerja berkelompok. Kita bagi kelompok anak-anak
mereka akan mendiskusikan nanti bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu di kelompoknya. Mereka berdiskusi gitu kan. Di kelompoknya, mungkin kelompoknya bisa dibagi 2 orang atau 4 orang gitu. Kemudian mereka membuat contoh-contohnya. Contoh mereka mungkin saling berbagi, saling memberikan masukan tentang contoh-contoh, karena anak-anak kita ini kan berbeda-beda kondisi lingkungan sosialnya gitu kan. Mungkin dari kelompok ini gitu kan, kelompok yang berada di daerah ini dengan daerah ini dia akan memberikan pendapat yang berbeda nantinya gitu kan. Jadi dia berdiskusi berdua atau berempat gitu kan, nanti bagi kelompoknya nanti mereka mengemukakan pendapat. Nah, jadi setelah kumpul semua nanti anak-anak kita berdiskusi secara bersama, diskusi kelas gitu. Kemudian mereka nanti akan menuliskan di papan tulis contoh-contoh itu, contoh yang mereka buat. Oh iya, sangat jelas sekali strateginya ya Bu ya. Mungkin pertama ini yang strateginya anak ini dibagi berapa kelompok ya. Kelompoknya mungkin bisa karena berbeda sosial budayanya, mungkin berdasarkan daerah tempat tinggal gitu. Apalagi di tempat kita ini berbagai macam karena kita campur karya siswa ini beragam gitu. Nah, berarti diskusi nanti siswa ini mengeluarkan ide gagasannya masing-masing gitu ya, saling berbagi gagasan gitu ya. Nanti karena yang mereka temui di lingkungan mereka kan berbeda-beda. Nanti mungkin mereka satukan gagasannya, kemudian hasil dari kelompok itu mungkin dia tulis di papan tulis. Itu gambarannya ya. Nah, nanti mungkin kesimpulannya anak tuh bisa menggali dari daerahnya masing-masing gitu ya, perubahan sosial ini ya Bu ya. Kira-kira Bu pembelajaran nanti Bu pakai media apa gitu Bu? Pas kita mengajar nanti pakai media gambar kah, atau pakai infokus, atau mungkin Bu pakai ada yang namanya media dunia nyata misalnya. Nah, kalau dunia nyata mungkin anak SD cocoknya kali ya. Kira-kira apa medianya kira-kira Bu bencana? Mungkin untuk media kita nanti bisa menggunakan menggunakan video, gambar-gambar, memberikan contoh-contoh ya berupa gambar-gambar kita tayangkan lah, atau dengan kertas gitu, dengan hasil print out-nya gitu. Jadi mungkin itu saja medianya yang bisa digunakan. Iya, media berarti gitu. Rencananya nanti Ibu akan memakai media video pembelajaran gitu ya. Video pembelajaran bisa berupa gambar-gambar atau gitu contoh-contoh yang bisa menggali gagasan siswa gini ya Bu ya. Pokoknya contohnya bisa menggali lah gagasan-gagasan siswa itu, memancing siswa untuk berpikir gitu. Mudah-mudahan dengan semua dari tujuan pembelajaran, dari area pengembangan, dari strategi yang Ibu rencanakan, mudah-mudahan nanti ketika PBM-nya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan lancar nanti tidak ada kendala. Kemudian Ibu sudah jelas nih ada 3 poin di sini, ada tujuannya, ada area pengembangannya udah jelas, kemudian strateginya sudah jelas. Kira-kira dari percakapan kita ini Ibu, kira apa yang bisa Ibu ambil gitu dari percakapan kita ini? Apa yang bisa Ibu ambil hikmahnya atau pelajaran dari percakapan kita ini? Mungkin dengan percakapan kita ini Ibu bisa tergambar apa kegiatan mungkin nanti dalam kelas yang akan dipersiapkan. Ya, tentu sebelum kita masuk ke kelas ya, kita memang merancang. Jadi dari percakapan kita ini merangsang apa yang akan saya rencanakan gitu kan. Jadi saya kira-kira yang akan saya rencanakan. Jadi nanti saya tidak di dalam kelas gitu kan, bisa langsung mempraktekkannya gitu dari wawancara kita ini gitu. Iya, berarti dari wawancaranya sudah tergambar ya. Kita di strategi di area tadi udah jelas. Nanti untuk supaya terlaksana area dengan strategi nanti tentunya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya ya Bu ya. Mungkin Ibu terima kasih banyak Ibu, mungkin hanya itu mungkin percakapan kita pra supervisi. Mudah-mudahan di waktu lagi Bu, kira-kira kapan ya kita masuknya, minggu besok hari apa gitu, dekat berapa kira-kira? Minggu besok kita masuk di kelas 9A lah, hari Jumat. Kelas 9 hari Jumat. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bu ya. Ya mungkin sekian dulu percakapan pra supervisi kita Ibu. Dan mudah-mudahan nanti pas hari hanya terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana kita. Terima kasih Ibu. Selamat bertemu lagi di waktu supervisi nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Mimi? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatannya dari rona wajah, dari yang cerah, karena sudah siap makan kali ya. Karena kita sudah siap zuhur sekarang, siap makan, siap sholat. Gini Bu Mimi, sekarang kita akan mengadakan lagi yang namanya Pasca. Kalau kemarin kan kita melakukan, sudah ada 2 kegiatan yang sudah jalan. Yang pertama pra observasi, kemudian supervisi kelas. Sekarang tinggal paskanya lagi, pasca observasi. Karena ini lupa tanggalnya ya, tanggal berapa masuknya kemarin kita supervisi di kelas 9A, nggak ingat tanggalnya lagi. Kira-kira setelah kita menjalani yang 2 tahap ini, Bu Lumi, ada tahap observasi, ada supervisi masuk kelas. Bagaimana perasaannya gitu setelah kita jalani yang 2 kegiatan ini? Perasaannya. Iya, perasaan. Asal jangan galau saja. Sebelum di pasca gitu, sebelum kita supervisi, jadi penasaran lah gitu, ingin melakukan pembelajaran yang terbaik gitu kan. Iya. Jadi antusias untuk melaksanakannya gitu kan. Setelah observasi rupanya masih banyak kekurangan mungkin dalam pembelajaran. Iya. Sulit menyampaikan di dalam kelas, banyak lah kekurangannya saya gitu. Berarti perasaannya intinya dari kegiatan yang kita lakukan itu sudah mendapat banyak pengalaman. Iya, banyak pengalaman. Istilahnya pengalaman, perasaan puas, istilahnya perasaan puas, perasaan senang karena ada pengalaman baru gitu ya. Gitu. Kemudian Ibu, dengan kegiatan yang sudah kita lewati nih, kalau di pra dulu udah jelas ya, kalau di pra supervisi udah jelas apa tujuan pembelajarannya, bagaimana area pengembangannya, kemudian strategi yang digunakan, kemudian kita juga sudah melakukan supervisinya. Kira-kira dengan kegiatan yang kita lakukan supervisi di kelas, apa yang kira-kira Ibu Mimi sudah sesuai, kira-kira yang pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan waktu pra observasi, yang sudah sesuai dengan maksudnya pembelajarannya sudah sesuai dan sudah yang seperti yang seharusnya gitu. Yang sesuai ya dalam mungkin dalam aktivitas pembelajaran dalam atau mungkin gini Bu, misalnya kan ada 3 tuh, ada tujuannya, ada areanya, ada strateginya, mungkin ketiganya sudah sesuai. Atau mungkin ada sebagian yang belum terlaksana gitu. Misalnya untuk pencapaian tujuan pembelajaran misalnya sudah gitu kan. Iya, sudah tergambar ya. Sudah tergambar, sudah berjalan gitu kan. Sudah bisa lah. Itu suatu membagi anak gitu kan. Iya. Kemarin kan prinsipnya untuk membagi anak sesuai dengan gaya belajar gitu kan. Iya. Itu dari kita dilaksanakan kemarin sesuai dengan lingkungan peserta didik kan. Iya. Muncul ide seperti itu kan, ada bukan lagi gitu kan. Iya. Jadi kemudian dalam media kemarin
ya perencanaannya pakai video pembelajaran ya. Soalnya pakai gambar mungkin gambarnya agak kurang, walaupun ada tuh agak kurang pas di kelas ya. Medianya agak kurang. Iya, itu kalau saya memantau kemarin Bu Mimi itu mungkin bukan disengaja, tapi memang kondisi dan situasi ketika kita akan supervisi yang sudah kita rencanakan dari awal, ternyata pas hari hanya tidak maksimal situasi dan kondisinya. Karena mungkin pada hari itu kita ada kegiatan lain ya Bu ya. Makanya dalam kegiatan pembelajaran itu yang rasanya gitu yang berjalan dengan baik itu antusias anak dalam belajar itu nampak kan. Iya. Nah, itu jadi media yang akan ditambah. Iya, kalau kekurang itu kan kita yang penting kita tahu di mana kita yang kerja dan kedepannya mungkin lebih bisa lagi kita persiapkan sedemikian rupa supaya pembelajaran kita itu sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Satu lagi itu waktu Ya. Waktu kan? Itu kalau saya bingung kan sudah tanyakan gitu ya, kita yang penting mencapai tujuan. Iya. Kemarin kan waktu itu yang tidak sesuai gitu kan. Pas evaluasi terakhir kurang waktunya gitu kan, kita pikirkan waktu gitu, padahal kan nggak perlu kan, makanya tujuan pembelajaran sampai kan gitu. Iya. Dengan apa yang kita lakukan yang kita ajarkan ini. Mungkin ya, kendalanya di kelas salah satu apanya karena kita fokus kepada waktu, akhirnya tingkat KSE kalau kan ada diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Yang KSE ini kita tuh agak kurang gitu ya. Berarti terganggu kita dengan dari segi pemanfaatan waktu. Saya rasa itu sudah permasalahan kita bersama itu Bu, waktu itu. Nah, tapi mungkin untuk kedepannya kita lebih memanage lagi waktunya, jangan sesuatu yang itu jadi menghambat tujuan awal kita, kan yang awal kita itu gara-gara itu tidak tercapai. Kemudian Ibu setelah tahu tadi kelemahan dan kekurangan dari supervisi tadi, kira-kira tindakan Ibu ke depannya gitu? Kan tadi banyak itu kekurangan, ada videonya yang tidak terlaksana ketika itu perencanaannya ini, tapi ketika dilaksanakan tidak kira-kira itu kedepannya apa tindakan yang akan Ibu lakukan gitu? Tentu persiapan anak dalam sebelum mulai pembelajaran banyak yang dulu dipersiapkan. Ya, gitu kan. Iya. Persiapannya lebih apa yang akan dicapai oleh anak di dalam kelas itu harus kita tahu gitu kan. Kita pahami betul gitu kan. Jadi kita siap gitu. Intinya kita kembali lagi ke tujuan tadi ya, ke tujuan pembelajaran kita hari itu ya, mencapai anak yang beragam di dalam kelas, apa yang mencapainya anak yang ini apa ya seharusnya gitu. Apa yang dibutuhkan siswa, kembali kita ke gaya belajar, ke pemetaan siswa tadi ya. Mungkin tadi yang pemetaan awalnya itu masalah gaya belajar, tapi yang terlaksananya malahan lingkungan siswa. Mungkin di sana yang awalnya mungkin kita lebih memfokuskan lagi, kita laksanakan sesuai dengan perencanaan awal, atau kita kira-kira tadi dari kesalahan, bukan kesalahan ya, dari kurang lengkapnya perencanaan dengan pelaksanaan. Kira-kira kapan Ibu Mimi memulai perubahan itu akan dimulai? Apakah minggu besok kita mulai lagi atau kapan gitu? Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang sudah dilakukan, gitu. Kapan mau dimulai dari ke depannya? Dimulai langsung minggu besok. Ya, dimulai langsung. Dimulai langsung lupa dengan kesalahannya. Iya Bu. Supaya kita jangan lupa dengan kesalahan sudah kita berbuat ya. Langsung kita tahu langsung kita perbaiki. Langsung kita perbaiki. Di mana kesalahan langsung ingat. Tapi kalau sudah lama nanti lupa pula kan. Iya. Oh, itu udah jelas ya Bu Mimi ya, di mana letak kekurangan kita, di mana sisi-sisi yang sudah sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Kemudian bagaimana tindakan Ibu ke depannya sudah jelas. Kemudian dari sekian banyak pembicaraan kita tadi, kira-kira
apa yang bisa Ibu Mimi ambil pelajaran dari diskusi, dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi? Apa kira-kira pelajaran yang bisa atau kesimpulan lah gitu ya, pelajaran atau kesimpulan gitu. Ya, jadi dalam kegiatan pembelajarannya Dari yang percakapan kita saat ini, bukan pembelajaran tapi percakapan kita saat ini ya Bu, bisa juga ada hubungannya dengan pembelajaran ya. Ya, jadi kita paham kalau dalam pembelajaran itu apa kelemahan kita harus tahu gitu kan, apa kekurangan kita gitu, apa kelebihan kita. Ya. Dalam pembelajaran kita harus tahu sebagai guru kan. Apalagi ditambah dengan kita berdialog setelah supervisi ya Bu ya. Nah, saling berbagi, saling mengisi. Nah, itu kita lebih tahu lagi di mana kekurangan kita, nah di mana yang sisi mana yang harus kita tingkatkan ya Bu ya. Mungkin itu Ibu sedikit percakapan pasca observasi yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita ambil nilai positifnya dari ini. Terima kasih banyak Ibu dengan waktu yang telah Ibu siapkan, Ibu sisihkan untuk percakapan kita kali ini. Menurut waktu kedepannya bisa nanti kita saling supervisi ya, biar sama berbagi bisa ya. Mungkin kalau kemarin mungkin saya yang supervisi Bu Mimi, besok mungkin Bu Mimi lagi yang supervisi saya di kelas gitu. Nah, supaya kita pemahaman dan pengetahuan kita itu lebih terarah, memiliki kita satu pemahaman yang memang betul-betul sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu. Ya Bu Mimi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.